Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Gus Devi dengan NIM 11910724159 dari Pendidikan Kimia kelas 4B. Dengan mata kuliah Kimia Anorganik 2 dengan dosen pembimbing Bapak Pangolowan Soleman Litonga, SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan unsur vanadium, kromium, dan mangan. Berikut simaklah penjelasan dari saya. Dari materi vanadium, kromium, dan mangan ini, saya akan menjelaskan 9 indikator. Yang pertama, sejarah unsur vanadium, kromium, dan mangan. Yang kedua, sifat-sifat unsur vanadium, kromium, mangan, dan senyawanya. Yang ketiga, manfaat unsur vanadium, kromium, mangan, dan senyawanya. Yang keempat, sumber-sumber unsur vanadium, kromium, dan mangan di alam. Yang kelima, cara-cara ekstraksi unsur vanadium, kromium, dan mangan. Yang keenam, sifat oksida unsur vanadium, kromium, dan mangan. Yang ketujuh, garam oksovanadium. Yang kedelapan, garam klorida dan sulfat krom serta mangan. Yang kesembilan, dampak dan efek negatif dari unsur vanadium, kromium, dan mangan bagi lingkungan atau bagi kehidupan kita. Berikut akan saya paparkan penjelasan mengenai 9 indikator ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah penemuan vanadium, kromium, dan mangan. Yang pertama yaitu unsur vanadium atau V, di mana vanadium adalah unsur ke-23 dalam tabel periodik. Unsur ini telah ditemui oleh seorang profesor dari Universitas Meksiko untuk pertama kalinya, yang mana profesor tersebut bernama Andres Manuel del Rio pada tahun 1801, yang mana beliau beranggapan bahwa vanadium tersebut hadir dalam biji plumbum, yang mana karena disebabkan unsur tersebut memberikan warna garam yang berbagai, del Rio telah menambahkan atau menamakan unsur tersebut sebagai pankromium, kemudian ditukar kepada eritorium karena garam unsur tersebut tertukar kepada warna merah apabila dipanaskan. Vanadium merupakan logam yang mengkilap, keras, dan tahan korosi, sehingga hampir 80% produk logam vanadium digunakan sebagai aditif dalam industri baja untuk memberikan sifat yang khusus. Vanadium ini mempunyai bilangan oksidasi yaitu plus 2, plus 3, plus 4, dan plus 5. Yang kedua adalah kromium atau Cr. Kromium ini ditemukan pada tahun 1797 oleh seorang ahli kimia Prancis yang bernama Louis Nicolas Vauquelin, yang mana namanya berasal dari kata Yunani yaitu chroma yang artinya warna. Karena senyawa kromium mempunyai banyak warna yang berbeda, sekitar 3/4 dari kromium yang saat ini diproduksi yang digunakan dalam paduan termasuk kepada baja tahan karat. Kromium merupakan logam yang mengkilat, keras, dan berwarna agak kebiruan, di mana lapisan oksida tipis yang kuat melindungi kromium dari proses korosi sehingga menjadikan kromium sebagai logam yang tahan korosi, meskipun hanya sekitar 1122 ppm yang ditemukan di kerak bumi. Kromium adalah salah satu unsur terpenting dalam industri logam, di mana biji keramik utamanya adalah kromit FeCrO2, di mana campuran Fe dan Cr disebut ferroform yang dihasilkan dengan cara reduksi. Yang ketiga adalah mangan atau Mn. Senyawa mangan telah digunakan sejak zaman kuno, yang mana pada abad pertama Masehi, penulis Romawi Pliny the Elder menggambarkan bagaimana bubuk hitam atau mangan dioksida yang digunakan untuk menghasilkan kaca tak berwarna yang masih digunakan untuk tujuan yang sama hingga saat ini. Pengakuan pertama tentang keberadaan mangan sebagai unsur yang unik
terjadi pada tahun 1740 ketika seorang ahli kimia Jerman yang bernama Johann Heinrich Pott menunjukkan bahwa pirolusit mengandung logam tanah jenis yang baru. Mangan ini adalah unsur yang sangat kaya, terhitung sekitar 1% dari kerak bumi, yang mana biji utamanya adalah pirolusit, MnO2. Seperti V dan Cl atau vanadium dan kromium, mangan juga yang paling penting dalam produksi baja. Biasanya sebagai paduan besi mangan, yaitu feromangan, di mana biji feromangan dapat diperoleh dengan mereduksikan campuran biji pirolusit dan biji hematit dengan karbon. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yang mana yaitu sifat-sifat unsur vanadium, kromium, mangan, dan senyawanya. Yang pertama adalah vanadium atau V. Vanadium memiliki kekuatan struktural yang baik dan keratin hemispherical neutron rendah, sehingga vanadium ini berguna untuk aplikasi nuklir. Meskipun vanadium adalah logam, vanadium memiliki karakteristik oksida asam bersama dengan kromium dan mangan. Sifat vanadium jika diuraikan ada dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisikanya yaitu yang pertama, memiliki warna yang abu-abu cerah, memiliki fase padat atau solid, tahan terhadap korosi, bersifat beracun, memiliki titik lebur 2183 Kelvin dan titik didih 3680 Kelvin. Kalor peleburannya adalah kalor peleburan dan kalor penguapannya adalah 459 kJ per mol. Sifat kimianya dari unsur vanadium adalah memiliki bilangan oksidasi +2, +3, +4, dan +5, memiliki nomor atom 23, memiliki massa atom 50,9414 gram per mol, memiliki jari-jari atom 1,32, energi ionisasi pertamanya adalah 649,1 kJ per mol. Energi ionisasi keduanya adalah 1414 kJ per mol. Energi ionisasi ketiga 2830 kJ per mol. Dan energi ionisasi keempat adalah 4652 kJ per mol. Di mana sifat kemagnetannya adalah paramagnetik, memiliki jari-jari atom 132 pm dan jari-jari kovalen 153 lebih kurang 8 pm. Yang kedua adalah kromium. Kromium adalah elemen perak keras dan membutuhkan proses pemolesan yang cukup tinggi. Kromium adalah bentuk biji krom, terutama dalam senyawa merah PbClO4. PbClO4 dapat digunakan sebagai pigmen merah pada cat. Kromium adalah logam masif, putih keperakan, dan murni. Memiliki sifat lunak dengan titik leleh sekitar 1900 derajat Celcius dan titik didihnya sekitar 2690 derajat Celcius. Sifat kromium atau sifat fisika yang pertama yaitu sifat fisik yang dimiliki kromium adalah zat padat berbentuk kristal atau crystalline solids, yang mana logamnya berkilau, memiliki tekstur yang keras seperti berwarna perak keabu-abuan. Logam ini tidak stabil terhadap oksigen dan segera menghasilkan lapisan oksida tipis, yang mana sangat tahan terhadap korosi dan bersifat non-pori. Sifat kimia dari kromium adalah kromium merupakan sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cr dan nomor atom 24. Jika kita uraikan, kromium ini memiliki kelimpahan atau ppm-nya adalah 122, titik lelehnya 1900, titik didihnya 2690 derajat Celcius, jari-jari atomnya adalah 128, dan elektronegativitasnya adalah 1,6. Yang ketiga adalah mangan atau Mn. Mangan ini memiliki warna putih pudar dengan sifat yang keras tapi rapuh. Mangan memiliki reaktivitas kimiawi yang kuat dan terurai perlahan dalam air dingin.
Logam mangan ini bersifat ferromagnetik setelah diolah, di mana logam murni ada dalam 4 bentuk alotropik. Sifat fisika dari mangan adalah memiliki warna putih keabu-abuan, memiliki fase yang solid atau padat, bersifat keras tetapi rapuh. Di mana massa jenis mangan ini adalah 7,21 gram per sentimeter pangkat 3. Massa jenis cair pada titik lebur yaitu 5,95 gram per sentimeter pangkat 3. Titik leburnya adalah 1519 Kelvin, titik didihnya 2334 Kelvin, dan kekerasannya 4. Sifat kimia dari mangan adalah memiliki massa atom 54,903 pan, elektronegativitasnya adalah 1,55. Kromium mangan ini sangat reaktif secara kimiawi, terurai dengan air dingin perlahan-lahan, dan memiliki bilangan oksidasi plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, dan plus 7. Saat ini kita akan mengetahui manfaat atau kegunaan unsur vanadium, kromium, mangan, dan senyawanya. Yang pertama adalah unsur vanadium, di mana sumber dari vanadium ini adalah vanadit, yaitu Pb3VO4 2. Yang mana manfaatnya yaitu digunakan untuk baja vanadium yang keras, tangguh, dan anti karat seperti pegas. Yang kedua, vanadium juga digunakan sebagai katalis pada pembuatan asam sulfat. Yang ketiga, vanadium digunakan untuk membuat logam campuran. Yang keempat, vanadium digunakan sebagai oksida vanadium atau V2O5 yang digunakan sebagai katalis pada pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Manfaat lainnya seperti vanadium banyak digunakan dalam industri-industri seperti untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi, seperti digunakan dalam pembuatan pel mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Selanjutnya kita akan menjelaskan manfaat unsur kromium atau dilambangkan dengan Cr. Sumber dari kromium ini adalah kromit dan krokoid, yang mana digunakan untuk stainless steel, nikrom, dan penyamakan kulit, dan juga digunakan sebagai penyempuhan. Kromium banyak mempunyai manfaat atau kegunaan lainnya. Yang pertama seperti sebagai zat penghambat atau anti korosi, atau dalam bahasa lainnya corrosion inhibitor, di mana kromium merupakan logam tahan korosi atau tahan karat dan dapat dipoles menjadi mengkilat. Dengan sifat ini, kromium atau krom banyak digunakan sebagai pelapis pada ornamen-ornamen bangunan, komponen kendaraan, baik seperti knalpot pada sepeda motor maupun sebagai pelapis perhiasan pada emas. Yang kedua adalah digunakan sebagai zat warna atau pigmen. Yang ketiga, digunakan sebagai proses pelapisan logam secara elektris atau electroplating. Yang keempat, senyawa dari kromium yaitu CuCrO4 kali Cu3ASO42 atau chromate copper asenat disingkat CCA, dapat digunakan sebagai pengawet kayu olahan, di mana dapat mencegah jamur dan serangga perusak kayu. Yang kelima adalah Cr2SO43 atau tawan kromium, digunakan sebagai penyamakan kulit dan mordan atau pengikat zat warna pada pencelupan kain. Yang selanjutnya digunakan sebagai baja anti karat, digunakan dalam pembuatan semen, sebagai antioksidan, dan digunakan sebagai cat atau pembuatan cat. Pada kali ini kita akan mengetahui manfaat dari unsur mangan atau dilambangkan dengan Mn, yaitu mangan ini bersumber dari pirolusit atau batu kawi dengan rumus kimianya MnO2. Selanjutnya mangan spet dengan rumus kimia MnO3,
brownite dengan rumus kimia Mn2O3 dan housemanite dengan rumus kimia Mn3O4, yang mana kegunaannya ialah antara lain yang pertama digunakan sebagai pembuatan baja, yang kedua batu kawi atau MnO2 digunakan untuk membuat batu baterai dan juga digunakan sebagai pengisi baterai kering. Mangan dapat digunakan dalam proses atau produksi baja, dan untuk keperluan ini biasanya digunakan logam campuran besi mangan, yaitu feromangan. Yang kelima yaitu senyawa mangan atau KMNO4 kalium permanganat ini digunakan sebagai obat pembersih kaca dan sebagai antiseptik pada obat luka. Selanjutnya yaitu metilsiklopentadienyl mangan trikarbonil, yang mana digunakan sebagai pengganti TEL untuk meningkatkan angka oktan bensin. Dan yang terakhir adalah digunakan sebagai glasir keramik dan kaca. Pada slide ini saya akan menjelaskan sumber unsur vanadium, kromium, dan mangan di alam. Akan timbul pertanyaan di kepala kita, bagaimana sih bentuk dan sumber unsur tersebut di alam? Yang pertama adalah unsur vanadium atau dilambangkan dengan V. Vanadium ini berdifusi di kerak bumi sekitar 0,02% massa kerak bumi, yang mana sumber utama vanadium adalah vanadit atau Pb3VO42, dan vanadium di alam juga ditemukan dalam bentuk biji patronit. Logam vanadium murni ini dapat diperoleh dengan mereduksikan garam VCl2 cair secara elektrolitik. Untuk membuat paduan tidak perlu logam murninya. Misalnya ferrovanadium dibuat dengan cara mereduksi campuran V2O5 dan Fe2O3 dengan aluminium, kemudian ditambahkan besi untuk membentuk baja vanadium. Baja vanadium merupakan baja yang sangat keras yang digunakan untuk bagian-bagian mesin dan as roda. Yang kedua adalah kromium atau dilambangkan dengan Cr, di mana biji kromium termurah adalah kromit FeCr2O4 yang dapat direduksikan dengan karbon untuk menghasilkan ferrokrom, yang mana reaksinya adalah FeCr2O4 ditambah 4C menghasilkan Fe-2Cr ditambah 4C, di mana logam kromium ini banyak digunakan untuk membuat plat baja yang keras dan dapat menjaga permukaan tetap cerah dengan membentuk film oksida. Kromium dapat membentuk senyawa dengan bilox plus 2, plus 3, dan plus 6. Kromium 2 dalam air merupakan reduktor kuat. Kromium 6 dalam larutan asam tergolong oksidator kuat. Misalnya ion dikromat Cr2O7-2 dapat direduksi menjadi ion Cl3+. Yang ketiga adalah mangan yang dilambangkan dengan Mn. Mangan ini relatif melimpah di alam, sekitar 0,1% pada kulit bumi. Salah satu sumber mangan adalah batuan yang disebut pirolusit yang terdapat di dasar laut. Batuan ini mengandung campuran mangan dan besi oksida, yang mana mangan terdapat dalam sebuah bilox mulai dari plus 2 hingga plus 7. Tetapi umumnya bilox plus 2 dan plus 7 dalam larutan Mn plus 2 membentuk MnH2O6 plus 2 yang berwarna merah muda. Mangan 7 ada dalam bentuk ion permanganat dan banyak digunakan sebagai reagen analitik. Selanjutnya kita akan mengetahui cara-cara ekstraksi unsur-unsur vanadium, kromium, dan mangan. Yang pertama adalah vanadium. Logam vanadium ini diekstraksi dari biji vanadinit Pb5VO43Cl atau patronit Vs4 dan juga dengan beberapa reaksi NaCl atau Na2CO3, sehingga pada suhu 850 derajat Celcius akan didapati natrium metavanadat atau NaVO3. Dan selanjutnya setelah melalui beberapa proses akan diperoleh V2O5 dan dilakukan melalui proses reduksi dengan logam magnesium untuk menghasilkan logam vanadium, yang mana reaksinya V2O5 direaksikan dengan 5 Mg menghasilkan 2V dan
5MgO. Cara ekstraksi untuk unsur vanadium lainnya yaitu bisa melalui pemanggangan atau roasting, pengasaman, pemanggangan langsung, dan produksi reduksi, yang mana dibagi menjadi dua untuk zat adiktif dalam baja dan digunakan sebagai adiktif pada baja. Yang kedua adalah kromium, di mana logam kromium ini diperoleh dengan mereaksikan kromit atau FeOCr2O3 dengan kalsium karbonat dan natrium karbonat membentuk Na2Cr2O7, yang mana reaksinya adalah 4 FeCr2O4 ditambah 8 Na2CO3 ditambah 7 O3 menghasilkan 8 Na2CrO4 ditambah 2 Fe2O3 ditambah 8 CO2 dan 2 Na2CrO4 ditambah H2SO4 menghasilkan Na2Cr2O7 ditambah Na2SO4 ditambah H2O. Selanjutnya Na2Cr2O7 dipanaskan dengan kokas untuk menghasilkan Cr2O3. Sehingga kromium kadang juga dibuat menggunakan dengan menggunakan metode Goldsmith dengan mereduksikan. Terkadang kromium ini juga dibuat menggunakan metode Goldsmith, yaitu dengan mereduksikan Cr2O3 dengan logam aluminium atau Al, yang mana metode produksi kromium ini mirip dengan logam lainnya. Kita akan membahas sifat oksida unsur vanadium, kromium, dan mangan. Yang pertama adalah vanadium. Dalam setiap bilangan oksidasi, vanadium membentuk oksida, yang mana sifat-sifat oksida ini terkait dengan beberapa faktor. Jika logam ini berada pada bilangan oksidasi terendah atau kerapatan muatan yang rendah, ia dioksidasi menjadi basa. Oksida terpenting dari unsur vanadium ini adalah V2O5, yang mana dari penggunaan terpenting oksida ini adalah sebagai katalis, misalnya dalam proses produksi asam sulfat yang konstan akan mengubah SO2 menjadi SO3. Sifat-sifat oksida dan beberapa ion vanadium lainnya akan dijelaskan atau terpapar sebagai berikut, yang mana memiliki bilangan oksidasi plus 2, yang oksidanya VO, memiliki sifat basa dengan nama vanadium 2 atau vanadit. Selanjutnya yaitu memiliki bilangan oksidasi plus 3 dengan oksida V2O3, memiliki sifat basa dengan nama vanadium 3 vanadat. Yang ketiga, plus 4 dengan oksida VO3 dengan sifat amfoter dengan nama oksovanadium 4 atau vanadil. Dan yang terakhir memiliki bilangan oksidasi plus 5 V2O5 dengan sifat amfoter yang diberi nama dioksovanadium 5. Yang kedua adalah kromium. Oksida kromium ini sama dengan vanadium, yang mana menjelaskan prinsip umum sifat asam basa unsur oksida. Sifat amfoter Cr2O3 dan CrOH3 dapat ditunjukkan dengan urutan reaksi yang sama seperti aluminium atau Al, yang mana dimulai dari ionisasi Cr3+ terhidrat. Sifat-sifat oksida dan beberapa unsur atau ion kromium ini adalah memiliki bilangan oksidasi plus 2 dengan oksida CrO yang memiliki sifat basa dengan nama kromium 2 atau kromit. Selanjutnya yaitu bilangan oksidasi plus 3 dengan oksida Cr2O3 dengan memiliki sifat amfoter dengan nama kromium 3 atau kromat. Selanjutnya memiliki bilangan oksidasi plus 4 CrO3 memiliki sifat asam dan dinamai kromat dikromat. Yang ketiga adalah mangan. Mangan 4 oksida merupakan senyawa anorganik dengan rumus MnO. Padatan coklat atau kehitaman ini terdapat secara alamiah sebagai mineral pirolusit yang merupakan biji mangan utama dan komponen dari nodul angan, di mana sifat-sifatnya yaitu memiliki bilangan oksidasi plus 2 dengan oksida MnO memiliki warna hijau, sifatnya basah dan namanya moderat mangan 2.
Selanjutnya memiliki bilangan oksidasi +3 dengan oksida Mn2O3 bersifat basa, lemah, dan memiliki nama mangan 3. Selanjutnya yaitu memiliki bilangan oksidasi +4 dengan oksidanya MnO2, hitam, memiliki sifat amfoter, dan memiliki nama manganit. Dan yang terakhir, bilangan oksidasi +6 dengan oksida MnO3 dengan sifat asam moderat, dengan nama manganat. Selanjutnya itu garam oksovanadium, di mana halida dengan rumus kimia VX4 terdapat sebatian yang diterbitkan daripadanya seperti V atau CH2SiMe34, VNR24, dan ditiokarbamat, di mana vanadium 4 oksida dan anion okso ini, oksida VO2 berwarna biru tua yang diperoleh melalui penurunan sederhana V2O5. Kaedah klasik yang dijalankan melalui perlakuan dengan asid oksalik, ia adalah amfoterik, yang mana agak mudah larut dalam kedua asid, bukan pengkompleks, yang mana untuk memberikan ion VOH2O5 2+ dan dalam base, ia mempunyai struktur rutil yang terherot. Satu ikatan V sama dengan 0 adalah lebih pendek dibandingkan yang lain dalam unit. VO6 diperhatikan bahwa jarak TI sampai O dalam TiO2 adalah sama. Ion oksovanadium 4 atau VO2+ dan kompleksnya. Ion ini menguasai kimia vanadium 4, yang mana ia diperoleh melalui penurunan sederhana ion VO2+ atau melalui pengoksidaan larutan V3+ oleh udara. Pada slide ini kita juga akan membahas garam klorida dan sulfat krom serta mangan. Garam mangan atau mangan 2 berdasarkan nilai potensial reduksinya, mangan 2 ini merupakan spesies yang paling stabil dan mungkin dapat dikaitkan dengan konfigurasi setengah penuh atau 3D5. Mangan 2 dalam senyawa garamnya seperti garam klorida, sulfat dan nitrat dalam larutan dapat dinyatakan sebagai ion Mn2+, atau dalam perspektif ion kompleks sebagai MnH2O62+ yang berwarna pink pucat. Mangan 2D5 adalah garam mangan 2 yang dihasilkan dari oksidanya dengan berbagai metode. Jika dipanaskan masing-masing dalam HCl dan H2SO4 dengan konsentrasi yang sesuai, akan dihasilkan klorida dan sulfat terlarut. Pembahasan yang terakhir yang akan kita bahas adalah dampak lingkungan atau efek kesehatan unsur vanadium, kromium, dan mangan bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah unsur vanadium. Vanadium dan semua senyawanya itu sangat beracun dan harus ditangani dengan hati-hati. Dampak negatif lainnya, paparan debu dari unsur vanadium dan asap vanadium pentoksida dalam jangka panjang dapat menyebabkan iritasi parah pada mata, kulit, saluran pernapasan bagian atas, trakea dan bronkus, edema paru, dan keracunan sistemik. Dampak lainnya adalah ini juga mengiritasi lambung dan usus, yang mana merusak sistem saraf dan menyebabkan kerusakan hati dan dapat menyebabkan mimisan. Yang kedua adalah kromium. Kromium relatif stabil di udara dan air, tetapi setelah terkontak dengan biota air, udara dan tanah akan berubah menjadi bentuk kromium trivalen. Diperkirakan substansi kromium di dalam lingkungan sekitar 6,7 kali 106 kg per tahun. Kromium pada umumnya berasal dari kegiatan perindustrian, yang mana kegiatan rumah tangga dan dari pembakaran, serta mobilisasi bahan-bahan bakar. Dan yang terakhir adalah unsur mangan. Mangan ini adalah senyawa yang sangat umum yang dapat ditemukan di mana saja di bumi. Mangan ini merupakan salah satu dari 3 unsur dasar yang bersifat toksik
yang artinya tidak hanya diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia atau toksik tadi tersebut itu berarti beracun, tetapi juga beracun bila konsentrasinya dalam tubuh manusia terlalu tinggi. Dampak mangan bagi lingkungan yaitu mangan dari manusia juga dapat memasuki air permukaan, air tanah, dan air limbah. Dengan mengaplikasikan pestisida mangan, mangan akan masuk ke dalam tanah, dan tanah tersebut akan menyebabkan beberapa pengaruh buruk yang akan mengakibatkan dampak bagi lingkungan sekitar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.